Halo sahabat Gema, halo semua pejuang ASN dan sekolah kedinasan. Semoga dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita mau lanjutkan sekali lagi untuk bahas soal-soal persiapan TIU yang biasanya keluar dalam CPNS maupun sekolah kedinasan. Yuk kita langsung cek aja nomor satunya. Nah ini soal tentang penalaran analitis. Teman-teman kalau ketemu kata-kata semua gitu ya, ini semua terus semua, saya sih kasih tips gampangnya ngerjainnya dengan cara buat gambar gitu. Jadi kita cek ya, kata semua itu nanti masuk ke dalam kalimat selanjutnya gitu. Jadi semua siswa yang mengikuti ujian diberikan soal yang harus dijawab dengan benar. Oke, kita gambarin, maka ini menjadi siswa yang jawab soal dengan benar. Jawab soal. Oke. Nah, kemudian semua siswa yang bisa jawab soal dengan benar dapat nilai sempurna. Oke, katakan ada kata semua kita masukin di dalam ya. Maka semua siswa yang jawab soal dengan benar dapat nilainya sempurna. Kita cek dari awal. Yang A, semua siswa yang tidak mengikuti ujian. Yang dibahaskan adalah yang ikut ujiannya. Kalau di pilihan ada kata tidak mengikuti ujian, ini pasti salah gitu. Kita nggak bahas yang eh, negasinya. Yang B, semua siswa yang tidak dapat nilai sempurna, ini lagi dia ditukar ya, dan negasi ditukar, maka ini juga salah. Yang C, siswa yang mengikuti ujian diberikan soal yang harus dijawab dengan benar, itu sampai situ benar tuh. Terus tidak akan dapat nilai sempurna, ini melawan kebenaran ya, karena itu bertentangan dengan pernyataan yang di atas. Yang ketiga, keempat, siswa yang mengikuti ujian dapat nilai sempurna. Kenapa salah? Karena dia cuma bilang siswa yang ikut ujian dapat nilai sempurna. Nah, sementara kan di syaratnya siapa yang dapat nilai sempurna? Yang dapat nilai sempurna kalau dia jawab soal dengan benar, maka ini jadi salah. Yang E, ya kalau kita karena waktunya buru-buru harusnya jawabannya langsung E gitu ya. Tapi kita bahas kenapa sih E? Di E ini tidak semua siswa yang ikut ujian akan dapat nilai sempurna. Setuju nggak? Iya, karena di sini nih ada siswa yang ikut ujian dan jawabnya benar. Itu yang di sini. Tapi ada siswa di luar ini yang dia ikut ujian tapi dia nggak jawab dengan benar gitu ya. Jadi kan cuman siswa yang ikut ujian dan jawab dengan benar itu yang dapat nilai sempurna. Tapi ada siswa yang dia tidak jawab, dia ikut ujian tapi dia nggak jawab dengan benar. Nah di sini ya, dia ikut ujian tapi dia tidak jawab dengan benar, maka dia tidak dapat nilai sempurna, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, oke, kita coba soal yang selanjutnya lagi ya. Nah, lagi-lagi kita pakai cara menggambar karena ini masih kata semua ya. Semua. Semua kebaikan yang telah dilakukan seorang akan dapat balasan yang setimpal. Oke, kita gambar di sini. Semua kebaikan yang dilakukan seorang akan dapat balasan yang setimpal. Maka balasan yang setimpal saya buat di luar. Henny selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Berarti kan itu Henny itu ada di sini ya. Kalau saya gambar Henny itu salah satu orang yang melakukan kebaikan. Ini Henny ya. Kemudian kesimpulannya yang mana? Kita cek dari yang A. Jika Henny tidak berbuat baik, nah karena di atas itu kita nggak ada ketemu kata-kata jika maka. Jadi kalau teman-teman ketemu kata jika, ini pasti bukan jawabannya karena ini bukan jika maka gitu ya. Kemudian yang B, tidak semua kebaikan yang dilakukan kita nggak bahas yang tidak dilakukan Henny karena dikatakan Henny selalu berbuat baik. Maka ini pasti salah. Yang C, semua yang akan dapat balasan setimpal adalah kebaikan yang dilakukan seseorang. Nah, perhatikan teman-teman, ini bisa jadi pengecoh, hampir tepat. Tapi kenapa salah? Tadi kan di sini dikasih tahu bahwa semua kebaikan dapat balasan setimpal. K di dalamnya di dalam K itu di dalam lalu di luarnya itu adalah balasan yang setimpal. Benar ya? Nah, tapi yang C ini kebalikannya. Dia bilang balasan yang setimpal adalah kebaikan. Apakah semua balasan yang setimpal adalah kebaikan? Enggak. Mungkin di sini ada balasan yang setimpal tapi dia bukan kebaikan karena kebaikan batasnya sampai sini doang. Maka jadi tidak tepat. Jadi ingat kalau dia dibalik itu jadi tidak tepat. Kemudian yang D, ini yang selalu berbuat baik selagi mereka hidup tidak. Nah, kata tidak ini jadi salah. Kenapa? Melawan pernyataan. Yang E harusnya jawabannya E lagi. Tapi kita bahas kenapa yang E, kebaikan yang selalu dilakukan Henny kepada orang tuanya, benar ya, itu yang merah ini tadi akan dapat balasan setimpal benar karena dia di dalam
lingkaran balasan yang setimpal gitu. Sehingga jawabannya yang E. Oke, kita lanjut soal nomor selanjutnya. Semua komputer yang digunakan pada ujian berbasis komputer harus bebas dari virus. Oke, kalau ini kita gambarkan berarti ini komputer yang digunakan saat ujian berbasis komputer harus bebas dari virus. Berarti ini komputer ujian. Komputer, ini virus ya. Karena harus bebas dari virus kan ya. Ini virus, berarti mereka nggak ada potongan sama sekali, kaitan sama sekali. Kemudian sebagian komputer, oh berarti dari sini ada sebagian nih. Sebagian komputer, saya ambil yang ini, itu tidak dapat terhubung pada jaringan ini. Tidak terhubung jaringan TTJ. Nah, kita cek manakah yang ada jawabannya. Kita cek kali ini dari bawah. Sebagian komputer yang digunakan pada ujian berbasis komputer tidak bebas dari virus. Tidak juga terhubung pada jaringan. Salah ya. Kenapa salah? Karena dikatakan sebagian tidak bebas dari virus gitu. Sebagian komputer tidak bebas dari virus. Sampai sini aja udah salah. Maka dia salah karena harusnya semua gitu ya. Yang D, semua komputer yang digunakan pada ujian berbasis komputer harus bebas dari virus. Benar, namun tidak terhubung. Berarti dia mau bilang semuanya itu tidak terhubung jaringan. Jadi salah kan, karena sebagian doang yang nggak terhubung jaringan. Yang C, semua komputer yang digunakan pada ujian berbasis komputer bebas dari virus. Benar ya, sebagiannya bebas dari virus. Sorry, kita lanjutkan dulu nih biar nggak janggal. Sebagiannya itu ada yang bebas dari virus dan juga tidak terhubung pada jaringan. Bener nggak? Iya, bener. Yang dia maksud mungkin yang merah ini. Ini kan dia tidak terhubung jaringan. Benar ya, cuman sebagian kan. Sebagian komputer tidak terhubung jaringan yaitu yang merah ini. Dan mereka juga bebas dari virus gitu ya. Jadi artinya ada sebagian komputer yang dia punya dua status yaitu bebas dari virus dan tidak terhubung jaringan gitu. Maka jawaban C itu benar. Kita cek yang B. Kadangkala ada jawabannya benar, ada yang lebih benar lagi. Tapi kita mau cek apakah ada jawaban yang lebih benar daripada C. Yang B, sebagian komputer yang digunakan pada ujian berbasis komputer harus bebas dari virus dan tidak dapat terhubung pada jaringan. Maka jawabannya lebih tepat si B ya. Sorry, yang C ini tadi salah karena katanya semua ya. Ini kata semua harusnya salah karena semuanya katanya tidak terhubung pada jaringan. Harusnya sebagian gitu ya. Sorry, tadi saya salah baca yang ini, maka ini tetap salah. Yang B, sebagian komputer yang digunakan pada ujian berbasis komputer harus bebas dari virus, benar. Mungkin yang si merah ini dan tidak dapat terhubung jaringan. Yes, ini yang merah ini mungkin. Kita cek yang A-nya. Sebagian komputer yang digunakan pada ujian berbasis komputer tidak dapat terhubung pada jaringan, tidak harus. Nah, di sini dia fatalnya, tidak harus bebas dari virus. Ini yang bikin salah. Maka jawabannya adalah yang bravo. Gitu. Jadi teman-teman hati-hati, kalau teman-teman masih punya waktu, tolong dibaca semua pilihan yang ada karena kadang-kala ada yang nampaknya benar, tapi ada satu lagi yang paling benar gitu. Karena nggak ada rumus pasti kalau soal seperti ini. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Tidak ada api yang tidak dapat dipadamkan. Oke, berarti kita kalau teman-teman ketemu kata tidak dan tidak gini, ini kan jadinya semua gitu ya. Tidak, jadi kayak gini loh. Minus, minus, kali minus jadi plus gitu. Jadi positif, negatif dikali negatif tidak jadi positif. Maka tidak ada api yang tidak dapat dipadamkan, itu positifnya adalah semua api, ini api dapat dipadamkan. Ingat tadi kata semua itu berarti dia di dalam, paling dalam gitu ya, dapat dipadamkan. Padamkan. Nah, selanjutnya, semua benda terbakar oleh api. Berarti itu artinya apa? Oh, di dalam api ini ada benda yang bisa terbakar oleh api. Ini namanya benda. Kita cek yuk. Yang mana jawabannya? Dari yang A, tidak ada yang dapat membakar benda yang dapat dipadamkan. Berarti kan dia mau bilang ini api dong. Tidak ada yang dapat membakar api, kita nggak ada bahas kayak gitu kan ya. Maka ini salah. Yang B, semua yang dapat membakar benda, ini artinya api dong, ya kan? Semua yang dapat membakar benda itu api dapat dipadamkan. Benar. Kita cek yang C. Sebagian yang dapat terbakar, sebagian dapat terbakar tidak dapat dipadamkan. Ini salah karena harusnya semua ya. Yang D, semua yang tidak dapat dipadamkan
adalah benda yang dapat, kita nggak ada bahas yang tidak dapat dipadamkan. Maka di situ kesalahannya. Yang E, sebagian yang tidak dapat dipadamkan adalah benda yang dapat terbakar. Sebagian yang tidak dapat dipadamkan ini kan harusnya nggak ada, karena kita bicaranya yang dapat dipadamkan. Sehingga jawabannya adalah bravo. Oke, bisa teman-teman ya? Oke, kita lanjut soal nomor terakhir. Oh, sudah sampai sini dulu, kita sampai nomor 4 dulu. Nanti kita akan bahas soal kuantitatif berikutnya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, boleh di-share ke yang lainnya juga. Sampai ketemu di dalam bahasan soal ASN, calon ASN, dan juga untuk tes kedinasan di waktu-waktu yang akan datang. Bye-bye.